Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat dan karunia-Nya sehingga kita semua dapat menonton video pembelajaran yang telah dibuat oleh kelompok 3 dari kelas 4C. Yang terhormat, Bapak dosen pengampu mata kuliah Teori Grup, Bapak Dr. Rafiq Zulkarnain MPD. Materi yang akan kita bawakan di video kali ini yaitu adalah grupoida, semigrup, dan monoida. Sebelum kita lanjut ke materinya, kita akan perkenalan terlebih dahulu bersama teman-teman saya yang lainnya, yaitu ada Hana Aurel Sharon Siaan dengan NPM 221063105171. Kemudian ada Risa Nurkinanti dengan NPM 221063105199 dan saya sendiri Sarah Azhara Zinta Faturrahman Putri dengan NPM 221063105135. Nah, pembahasan materi kali ini yaitu ada grupoida, semigrup, dan monoida. Langsung aja ke materi pertama yaitu grupoida yang akan dibawakan oleh saya sendiri. Menurut definisi 2.1 di sini, misalkan G tidak sama dengan himpunan 0, maka operasi bundar adalah operasi biner pada G. Maka himpunan G bersama-sama dengan operasi bundar ditulis G, operasi bundar adalah grupoid. Langsung aja kita lihat ya contohnya grupoida itu kayak gimana sih? Yang pertama yaitu ada operasi penjumlahan pada Z adalah operasi biner. Maka Z, penjumlahan adalah grupoida. Yang kedua, yaitu operasi penjumlahan pada Q adalah operasi biner, maka Q, penjumlahan adalah grupoida. Yang ketiga, operasi perkalian pada Q adalah operasi biner, maka Q, perkalian adalah grupoida. Yang keempat, operasi perkalian pada N adalah operasi biner, maka N, perkalian adalah grupoida. Kita lanjut ke latihan soal yang pertama. Di sini ada soal di mana operasi penjumlahan pada Z5 adalah operasi biner. Maka Z5, penjumlahan adalah grupoida. Untuk menyelesaikan latihan soal yang ini, kita menggunakan tabel Cayley yang ada di sebelah sini. Gimana sih cara buat tabel Cayley-nya? Jadi tabel Cayley itu dibuat dengan kita bikin kotak-kotak kayak gini, di mana di atas paling ini, di yang paling atas ini adalah Z5-nya, yaitu yang mulai dari 0, 1, 2, 3, 4. Ke bawah juga sama, 0, 1, 2, 3, 4. Dan di sini itu adalah operasinya, yaitu penjumlahan. Kita langsung aja jumlahin di sini 0 tambah 0, 0, 0 tambah 1, 1, 0 tambah 2, 2, 0 tambah 3, 3, dan 0 ditambah 4, 4. Kemudian 1 ditambah 0, 1, 1 ditambah 1, 2, 1 ditambah 2, 3, 1 ditambah 3, 4, dan 1 ditambah 4, 0. Kenapa 0? Karena di sini kan 1 ditambah 4 itu 5. Nah, sedangkan 5 dibagi Z5 yang ada di sini itu sisanya 0. Jadi 1 ditambah 4, 0. Yang selanjutnya ada 2 ditambah 0, 2, 2 ditambah 1, 3, 2 ditambah 2, 4, 2 ditambah 3, 0. Sama kayak tadi, hasilnya 5 dibagi dengan 5 pada Z di sini, maka sisanya itu 0. Dan 2 ditambah 4, 1. Kenapa 1? Karena 6 dibagi 5 itu sisanya 1. Kemudian 3 ditambah 0, 3, 3 ditambah 1, 4, dan 3 ditambah 2, 0, 3 ditambah 3, 1, 3 ditambah 4, 2. Karena 3 ditambah 4, 7, 7 dibagi 5, itu sisanya 2. Kemudian 4 ditambah 0, 4, 4 ditambah 1, 0, 4 ditambah 2, 1, 4 ditambah 3, 2, 4 ditambah 4, 3. Kenapa 3? Karena 8 dibagi oleh 5 berarti sisanya 3. Nah, kita bisa lihat nih, dari si tabel Cayley ini, maka penjumlahan pada Z5 itu adalah grupoida. Maka soal ini terbukti. Dilihatnya tuh dari mana? Nah, dilihatnya itu dari kan Z5 itu adanya
angka-angka di dalam Z5 itu dimulai dari 0, 1, 2, 3, 4. Nah, hasil penjumlahan yang ada di dalam sini, yang ini, angka-angkanya tidak ada yang keluar dari si Z5 ini. Berarti masih mencakupi 0, 1, 2, 3, sama 4. Enggak 5, 6, dan seterusnya. Oke, kita ke contoh latihan soal yang kedua, yaitu diberikan himpunan A 1, 3, 7, 9, dan operasi perkalian modulo 10. Tentukan apakah himpunan A itu grupoida. Nah, kita menggunakan lagi tabel Cayley seperti di latihan soal sebelumnya. Di mana di sini kita masukin aja angkanya 1379, 1379, dan operasinya di sini perkalian. Kita langsung kaliin aja di sini. 1 dikali 1, 1, 1 dikali 3, 3, 1 dikali 7, 7, 1 dikali 9, 9. 3 dikali 1, 3, 3 dikali 3, 9, 3 dikali 7, 1. Kenapa 1? Kan 3 dikali 7 itu 21. Nah, 21 modulo 10 itu adalah 1. Kemudian 3 dikali 3, 7. 3 dikali 9, 7. Kan 3 dikali 9 itu 27. 27 modulo 10, berarti 7. Lanjut lagi, 7 dikali 1, 7. 7 dikali 3, 1. Sama kayak tadi, yang 3 dikali 7. Ini 7 dikali 3, 1. 21 modulo 10, itu 1. 7 dikali 7, 9. Maka 40 modulo 10, itu 9. 7 dikali 9, 3. 60 modulo 10, itu 3. 63, maaf ya, 63 modulo 10, itu 3. Kemudian 9 dikali 1, 9. 9 dikali 3, 7. 9 dikali 7 itu 3. 9 kali 9, 1. Dimana 81 modulo 10 itu 1. Nah, dari tabel Cayley ini udah terbukti bahwa si himpunan A 1, 3, 7, 9, dan operasi perkalian modulo 10 itu merupakan grupoid karena hasil kali dari himpunan A tersebut dan modulo 10 tersebut tidak ada yang melebihi angkanya dari angka si himpunan A. Maaf, kepencet. Si himpunan A yang 1, 3, 7, dan 9. Maka terbukti soal ini itu grupoid. Kita lanjut ke latihan soal yang ketiga, di mana himpunan bilangan bulat Z yaitu negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, dan seterusnya, terdapat operasi biner penjumlahan. Maka untuk menyelesaikannya, kini kita dimisalin A B itu anggota bilangan Z atau anggota bilangan bulat sama dengan A plus B anggota bilangan bulat. Kita misalkan A-nya itu 4 dan B-nya itu 2, karena 4 sama 2 itu masih termasuk bilangan bulat ya, adalah anggota bilangan bulat. Maka 4 tambah 2 yaitu 6 adalah anggota bilangan Z atau anggota bilangan bulat. Nah, maka si penjumlahan himpunan bilangan tersebut dikatakan grupoida karena mempunyai syarat tertutup. Tertutup di sini kan bilangan bulatnya dimulai dari sebelumnya dari negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, dan seterusnya. Maka ini terbukti tertutup. Oke, materi selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya yaitu Hana Aurel. Kepadanya saya persilakan. Baik, sekarang saya akan menjelaskan materi mengenai semigroup. Untuk definisi dari semigroup, yaitu himpunan H terhadap operasi biner bintang disebut semigroup apabila H merupakan grupoida yang berlaku asosiatif. Dengan kata lain, H disebut semigroup terhadap operasi biner bintang apabila berlaku yang pertama, H tertutup terhadap operasi biner bintang. Untuk setiap H1, H2 elemen H, maka H1 bintang H2 elemen himpunan H juga. Lalu yang kedua, ada operasi biner bintang pada H berlaku sifat asosiatif, di mana buka kurung H1 bintang H2 tutup kurung bintang H3 sama dengan H1 bintang
buka kurung H2 bintang H3 tutup kurung. Lalu lanjut ke contoh semigroup. Diberikan himpunan H yang terdiri dari 0, 2, 4, dan 8, tunjukkan bahwa operasi perkalian modulo 16 merupakan semigroup. Jadi, pertama kita harus buktikan dulu apakah himpunan H ini berlaku sifat ketertutupan atau enggak. Jadi, untuk membuktikan ketertutupan itu kita bisa pakai tabel Cayley. Jadi, untuk tabel Cayley ini kita masukin di sini modulo 16, perkalian modulo 16, lalu masukkan himpunannya secara horizontal dan vertikal. Lalu kita mulai hitung 0 kali 0, 0, 0 kali 2, 0, 0 kali 4, 0, 0 kali 8, 0. Lalu 2 kali 0, 0, 2 kali 2, 4, 2 kali 4, 8. 2 kali 8 modulo 16 itu 0, 4 kali 0 itu 0, 4 kali 2 itu 8, 4 kali 4 modulo 16 itu 0, 4 kali 8 modulo 16 itu 0, lalu 8 kali 0, 0, 8 kali 2 modulo 16, 0, 8 kali 4 modulo 16, 0, 8 kali 8 modulo 16, 0. Maka berdasarkan tabel Cayley yang telah kita buat, perkalian modulo 16 pada himpunan H punya sifat tertutup. Karena hasil dari tabel Cayley ini adalah himpunan H itu sendiri. Lalu untuk membuktikan apakah himpunan H ini bersifat asosiatif atau enggak, kita bisa ambil sembarang nilai dari himpunan H. Misalnya di sini aku ambil A sama dengan 2, B sama dengan 4, dan C sama dengan 8. Pakai rumus asosiatif di mana dalam kurung A, B, C sama dengan A, B, C. Nah, dari pakai rumus ini, itu terbukti bahwa perkalian modulo 16 itu mempunyai sifat asosiatif. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Jadi monoida adalah dari untuk membuktikannya tertutup, asosiatif, dan identitas. Itu harus lama gini. Aku muak. Baik, saya lanjutkan untuk latihan 4. Untuk pertanyaan pertama, diberikan U10 yang terdiri dari 1, 3, 7, dan 9, dan operasi modulo 10. Apakah U10 berlaku sifat ketertutupan, asosiatif, dan memiliki elemen identitas? Berikan alasannya. Nah, untuk membuktikan apakah himpunan U10 ini pada modulo 10 berlaku sifat ketertutupan atau enggak, kita bisa buat tabel Cayley dulu. Jadi di sini ada modulo 10, lalu kita masukkan himpunan U10 secara horizontal dan vertikal, lalu kita bisa hitung 1 kali 1, 1, 1 kali 3, 3, 1 kali 7, 7, 1 kali 9, 9, 3 kali 1, 3, 3 kali 3, 9, 3 kali 7, itu 21, 21 modulo 10 itu 1, 3 kali 9, 27, 27 modulo 10 itu 7. Dan seterusnya 7 kali 1, 7, 7 kali 3 modulo 10, 1, 7 kali 7 modulo 10, 9, 7 kali 9 modulo 10, 3, 9 kali 1 modulo 10, 9, 9 kali 3 modulo 10, 7, 9 kali 7 modulo 3, 9 kali 9 modulo 10, 1. Jadi bisa kita lihat bahwa isi tabel Cayley ini itu isinya elemen U10 itu sendiri. Jadi U10 berlaku sifat ketertutupan karena hasil dari tabel Cayley merupakan anggota dari himpunan U10 dan sesuai dengan definisi sifat ketertutupan. Lalu U10 juga berlaku sifat asosiatif karena jika kita mengambil sembarang nilai ABC untuk setiap ABC elemen U10, maka terbukti bahwa U10 pada operasi perkalian modulo 10 berlaku sifat asosiatif untuk ABC elemen U10. Dan U10 memiliki elemen identitas di mana karena sesuai dengan definisi yaitu jika ada A elemen S di mana A kali S sama dengan A elemen S. Jadi baris ke-1 pada tabel di Cayley di samping hasilnya tetap yaitu 1379 elemen U10. Lanjut ke soal kedua, berikan 5 contoh yang menunjukkan pada suatu himpunan tertentu dengan suatu operasi biner tertentu memiliki elemen identitas.
kemukakan alasan. Jadi yang pertama ada himpunan bilangan cacah dengan operasi penjumlahan. Lalu ada himpunan bilangan real dengan operasi perkalian. Lalu ada himpunan bilangan rasional dengan operasi perkalian. Lalu ada himpunan bilangan bulat dengan operasi penjumlahan. Dan himpunan bilangan asli dengan operasi perkalian. Lalu berikan 5 contoh yang menunjukkan pada suatu himpunan tertentu dengan suatu operasi biner tertentu yang tidak memiliki elemen identitas. Jadi ada himpunan kata dengan operasi penggabungan, himpunan-himpunan dengan operasi irisan, himpunan fungsi bilangan real ke bilangan real dengan operasi perkalian, himpunan matriks 2 kali 2 dengan operasi perkalian, himpunan bilangan bulat positif dengan operasi pengurangan. Lanjut ke latihan 5. Pertanyaan pertamanya, apakah elemen identitas berlaku unik hanya satu dan satu-satunya pada suatu himpunan tertentu pada suatu operasi biner, sedangkan elemen identitas tidak berlaku sifat unik? Kemukakan alasannya. Elemen identitas berlaku unik pada himpunan dengan suatu operasi biner. Elemen identitas dalam operasi biner ketika dioperasikan dengan elemen lain dalam himpunan menggunakan operasi tertentu akan menghasilkan elemen yang sama atau hasilnya itu adalah elemen itu sendiri. Lalu yang kedua, berdasarkan jawaban dari latihan soal 4 nomor 1, tentukan inverse-nya. Inverse dari 1 adalah 1 karena 1 modulo 10 itu modulo 10 1 sama dengan 1. Inverse dari 3 adalah 7 karena 3 modulo 10 7 sama dengan 1. Inverse dari 7 adalah 3 karena 7 modulo 10 3 sama dengan 1. Inverse dari 9 adalah 9 karena 9 modulo 10 9 sama dengan 1. Lanjut ke soal nomor 2. Nomor 3, maaf. Berikan 5 contoh yang menunjukkan pada suatu himpunan tertentu dengan suatu operasi biner tertentu memiliki elemen inverse. Kemukakan alasannya. Yang pertama, diberikan himpunan K yang terdiri dari 4, 8, 12, 16 dan operasi perkalian modulo 20. Tunjukkan inverse-nya. Jadi, kita buat lagi tabel Cayley-nya yang modulo 20 dengan himpunan 4, 8, 12, 16 secara horizontal dan vertikal. Lalu setelah kita hitung, ternyata isi tabel Cayley-nya itu adalah himpunan K itu sendiri. Sehingga berlaku sifat ketertutupan. Bisa kita lanjut untuk mencari inverse-nya. Untuk inverse 4 adalah 4 karena 4 modulo 24 itu sama dengan 16. Inverse 8 adalah 12 karena 8 modulo 20 itu 12 sama dengan 16. Inverse 12 adalah 8 karena 12 modulo 28 sama dengan 16. Lalu inverse 16 adalah 16 karena 16 modulo 20 16 sama dengan 16. Sehingga elemen identitasnya 16. Lalu diberikan himpunan G yang terdiri dari 5, 15, 25, 35 dengan operasi perkalian modulo 40, tunjukkan inverse-nya. Kita bisa buat tabel Cayley-nya yang terdiri dari himpunan G dengan modulo 40. Lalu bisa langsung kita tunjukkan inverse-nya. Inverse 5 adalah 5 karena 5 modulo 45 sama dengan 25. Inverse 15 adalah 15 karena 15 modulo 40 15 sama dengan 25. Inverse 25 adalah 25 karena 25 modulo 40 itu 25 sama dengan 25. Inverse 35 adalah 35 karena 35 modulo 40 35 sama dengan 25. Untuk C, unsur inverse yaitu minus A. Untuk setiap A elemen Z berlaku A ditambah minus A sama dengan 0 dan minus A plus A sama dengan 0. Lalu untuk unsur inverse yaitu minus A. Untuk setiap A elemen R berlaku A plus minus A sama dengan 0 dan minus A plus A sama dengan 0. Yang keempat, berikan 5 contoh yang menunjukkan pada suatu himpunan tertentu dengan suatu operasi biner tertentu tidak memiliki elemen inverse. Kemukakan alasannya. Yang pertama, buktikan bahwa himpunan G soal yang keempat,
Berikan 5 contoh yang menunjukkan pada suatu himpunan tertentu dengan suatu operasi biner tertentu tidak memiliki elemen invers. Kemukakan alasannya. Yang pertama, buktikan bahwa himpunan G yang terdiri dari 0 dan 1 yang dilengkapi operasi perkalian biasa X tidak memiliki invers terhadap perkalian biasa, karena tidak akan ada elemen 0 inverse elemen G. Sehingga 0 tambah 0 inverse sama dengan elemen sama dengan 1. Lalu yang kedua, ada himpunan bilangan rasional Q dengan operasi perkalian jika maka masing-masing adalah suatu monoid dan bukan suatu grup karena masing-masing memuat unsur yang tidak mempunyai inverse yaitu 0. Lalu yang ketiga, misalkan himpunan bilangan real R dengan operasi perkalian merupakan struktur berupa himpunan bilangan real yang dilengkapi dengan operasi perkalian biasa dan bersifat asosiatif. Namun tidak semua elemen R memiliki inverse terhadap perkalian. Elemen yang dimaksud adalah 0 elemen R. Jelas bahwa tidak ada elemen A inverse di R sehingga 0 kali A inverse sama dengan 1. Yang keempat, misalkan himpunan bilangan bulat Z, Z minus, dan Z positif dioperasikan dengan perkalian merupakan monoid karena perkalian tertutup terhadap operasi biner perkalian. Operasi perkalian bersifat asosiatif dan himpunan bilangan bulat Z dengan operasi perkalian memiliki identitas namun tidak mempunyai inverse yaitu 0. Yang kelima, misalkan himpunan C dengan operasi perkalian merupakan suatu monoid dan bukan suatu grup karena masing-masing memuat unsur yang tidak mempunyai inverse yaitu 0. Lanjut ke latihan 6, diberikan himpunan bilangan bulat Z dan operasi biner bundaran. Periksa apakah Z merupakan grupoida terhadap operasi biner bundaran. Apabila yang pertama ada A bundaran B, terdefinisi 1/2 dalam kurung A plus B untuk setiap A, B elemen Z. Maka jika operasi bundaran didefinisikan bahwa untuk setiap A, B elemen Z, berlaku A bundaran B terdefinisi 1/2 dalam kurung A plus B, maka operasi bundaran pada Z bersifat asosiatif dan juga bersifat tertutup sehingga Z kuadrat dengan operasi biner bundaran bukan suatu grupoida. Lalu yang kedua, A bundaran B terdefinisi A plus B plus 2AB untuk setiap A, B elemen Z. Maka jika operasi bundaran didefinisikan sebagai untuk setiap A, B elemen Z, berlaku A bundaran B terdefinisi A plus B plus 2AB operasi bundaran pada Z bersifat asosiatif dan juga bersifat komutatif. Sehingga Z bundaran adalah suatu semigrup komutatif. Lalu yang ketiga, untuk A bundaran B terdefinisi A untuk setiap A, B elemen Z. Jika operasi bundaran didefinisikan bahwa untuk setiap A, B elemen Z berlaku A bundaran B terdefinisi A, maka operasi bundaran pada Z bersifat asosiatif dan komutatif, sehingga Z bundaran adalah suatu semigrup komutatif. Lalu yang keempat, A bundaran B terdefinisi A plus 2B untuk setiap A, B elemen Z. Maka jika operasi bundaran didefinisikan bahwa untuk setiap A, B elemen Z, berlaku A bundaran terdefinisi A plus 2B, operasi bundaran pada Z tidak bersifat asosiatif dan juga komutatif. Lalu yang terakhir, A bundaran B terdefinisi 0. Maka untuk setiap A, B elemen Z. Jika operasi didefinisikan bahwa untuk setiap A, B elemen Z berlaku A bundaran B terdefinisi 0, maka operasi bundaran pada Z bersifat asosiatif dan komutatif, sehingga Z bundaran adalah suatu semigrup komutatif. Latihan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, di sini saya akan menjelaskan mengenai monoida. Yang pertama itu definisi. Himpunan H terhadap operasi biner bintang disebut monoida apabila H merupakan semigrup yang memiliki elemen identitas. Dengan kata lain, H disebut monoida terhadap operasi biner bintang apabila berlaku yang pertama itu H tertutup terhadap operasi biner untuk setiap H1, H2
merupakan elemen H yang dimana H1 bintang dengan H2 elemen anggota H. Oke, yang kedua itu operasi biner bintang. Pada H berlaku sifat asosiatif, yang dimana buka kurung H1 kali H2 tutup kurung kali H3 sama dengan H1 kali buka kurung H2 kali H3 tutup kurung. Oke, yang ketiga itu untuk setiap H1 H2 elemen anggota H, di mana H1 dikali H2 merupakan anggota H. Selanjutnya itu contohnya. N adalah himpunan bilangan asli terhadap operasi perkalian N adalah grupoida. Ditulis dengan N, kali. Adalah suatu grupoida. Karena perkalian pada bilangan asli bersifat asosiatif, maka N, X merupakan semigrup. Karena perkalian bilangan-bilangan asli berlaku sifat komutatif, maka N, X suatu semigrup abelian. Grupoida N, X mempunyai elemen identitas yaitu 1, sehingga N, X sama dengan monoida. Oke, selanjutnya itu kita ke latihan 7. Q, X adalah suatu semigrup dengan elemen identitas 1. Elemen Q yang tidak memiliki inverse adalah 0, sedangkan elemen-elemen lainnya mempunyai inverse. Dan inverse dari elemen-elemen itu masing-masing tunggal. Misalkan, inverse dari 2 adalah 1/2. Inverse dari 2/3 adalah 3/2, dan sebagainya. Oke, selanjutnya kita ke latihan 8. Misalkan M yang beranggotakan A, B, C, dan D bersama-sama operasi penjumlahan pada M didefinisikan sebagai berikut. Nah, ini merupakan tabel Kelly. Kita pertama membuat tabelnya dulu dengan berisikan anggotanya, yaitu A, B, C, D, dan A, B, C, D. Terus kita kalikan A dengan A menghasilkan C, A dengan B menghasilkan D, A dengan C menghasilkan A dan D menghasilkan B, dan seterusnya. Berdasarkan tabel tersebut, dapat kita amati bahwa ada elemen identitas dalam M, yaitu C, sehingga M, plus adalah suatu monoida. Untuk setiap anggota A, B, anggota M, A plus B sama dengan B plus A, sehingga M plus suatu monoida abelian. Dapat diamati pula bahwa setiap elemen di M memiliki inverse yang tunggal. A inverse sama dengan A, B inverse sama dengan B, C inverse sama dengan C, dan D inverse sama dengan D. Oke, selanjutnya ada latihan tambahan. Diberikan U15, didefinisikan 1, 2, 4, 7, 8, 11, 13, dan 14. Buktikan apakah dia monoida terhadap operasi perkalian modulo 15. Yang pertama kita membuat tabelnya dulu. Dengan yang berisikan 1, 2, 4, 7, 8, 11, 13, dan 14. Kita membuat dengan mendatar dan ke bawah. 1 kali 1 kan 1, 1 kali 2, 2, dan seterusnya. Terus 2 kali 2, 4, 4 kali 2, 8, 2 kali 7, 14, dan seterusnya. Jadi kalau misalkan di sini kan ada nih 8 kali 2 itu sama dengan 16. Karena di soal itu diminta untuk modulo 15, berarti 15 kali berapa? Yang hasilnya 16 kali 1 kan. Nah, 16 kurang 15 berarti 1. Nah, yang ditulis di tabel Kelly-nya itu sama dengan 1. Oke, selanjutnya itu di sini ada 11 kali 2. Yang di kolom ketiga ya. Nah, 11 kali 2 itu sama dengan 22. 15 kali berapa yang menghasilkan 22? Kan nggak ada, adanya 15 kali 1. Nah, sisanya berapa? Jadi 22 dikurang 15 sama dengan 7. Jadi yang ditulis di tabel kalinya adalah 7 gitu. Pokoknya kita nggak boleh melebihi dari 15. Dan ada juga yang 11 kali 8. 11 kali 8 kan 88. 15 kali berapa yang mendekati 88, yaitu 15 kali 5 yaitu 75. 88 dikurangi 75 sama dengan 13. Nah, elemen identitasnya itu adalah 1. Kenapa bisa 1? Karena kan di setiap elemen itu tuh memiliki angka 1, dan itu tuh yang dimaksud dengan elemen identitas. Nah, dikarenakan di tabel Kelly-nya ini angkanya semuanya sama seperti yang didefinisikan di U15, maka dia adalah ketertutupan. Kita buktikan nih, dia itu asosiatif atau bukan kan? Pertama kita misalkan dulu. Di sini saya misalkan A sama dengan 2, B sama dengan 4, dan C sama dengan 7. Cara perhitungannya, A kali B, A terus dikalikan dengan C. A kali B kali C. Oke, di sini kan A-nya udah saya tentuin yaitu 2 dan B-nya 4. Jadi 2 kali 4 8 kali C-nya 7, 56 dengan A-nya 2, terus B kali C 4 kali 7 28, 28 kali 2 yaitu 56. Karena hasilnya sama, maka disebut asosiatif.
Terdapat elemen identitas di anggota himpunan U15 sehingga mengakibatkan elemen identitas dikalikan dengan U sama dengan U untuk setiap U anggota himpunan U15. Jadi, U15 merupakan monoida karena berlaku sifat ketertutupan, asosiatif, dan memiliki elemen identitas. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.